Rahayu untuk kita semua merdeka, terutama merdeka dari para pemuka agama yang memperkosa akal pikiran kita, sehingga kita beragama dengan paksaan. Nah, ini yang berbahaya. Apalagi beberapa hari yang lalu Majelis Ulama Indonesia telah melakukan ijtima ulama. Nah, ada satu poin yang bagi saya ini sangat tidak beralasan dan tidak berdasar, yaitu memasukkan salam di luar daripada sholat sebagai bentuk ibadah. Ini bagi saya terlalu berlebihan, ya. Apalagi sampai menyatakan siapapun yang mencampur adukan salam antar lintas agama itu bukanlah toleransi, haram hukumnya. Astagfirullah. Ini MUI sudah mengambil alih wilayah kekuasaan Tuhan dengan menentukan halal haram. Hati-hati itu. Sudah diambil alih oleh MUI. Loh, kenapa saya bilang ambil alih? Karena pada dasarnya tidak ada nas yang qot'i untuk menjelaskan dan melarang bahwa salam lintas agama itu dilarang dalam beragama. Ya. Kecuali dalam ibadah sholat, saya sepakat. Karena itu bagian daripada rukun. Nah, adapun selain daripada sholat, itu berkaitan dengan muamalah. Kan gitu. Makanya nggak heran kenapa kemarin MUI, termasuk salah satu yang paling gencar menyerang Syekh Panji Gumilang, ketika Hafenus Salam alaihim. Ya, karena bagi mereka itu Hafenus Salam itu adalah bagian daripada ibadah. Ini yang bagi saya, Masya Allah, kok seperti falasi logik bagi mereka. Ya. Terus diceloteh Bung Udin. Ya. Kita akan bahas ini secara tuntas, menggunakan beberapa dasar hukum untuk kita menjadi umat yang cerdas. Nah, teman-teman semua, ketika umat agama lain sudah berbicara permasalahan kemajuan, ketahanan pangan, keberlangsungan kehidupan, umat Islam di Indonesia masih berbicara halal haram dan juga masih mempermasalahkan urusan-urusan yang seharusnya bukan masalah. Ya ujung-ujungnya nanti ini kita susah maju. Dikit-dikit mau maju haram. Tunggu fatwa dulu baru halal. Astagfirullah, Masya Allah. Ini suatu pemahaman yang keliru daripada para umat Islam di Indonesia saat ini. Dan mungkin juga seluruh dunia lah umat Islamnya begitu. Ya. Loh, karena apa? Kalau memang umat Islam di seluruh dunia sudah tidak memperdulikan permasalahan-permasalahan yang telah dibahas oleh ulama sebelumnya, saat ini umat Islam di dunia dan juga di Indonesia sudah berbicara tentang kemajuan teknologi. Nggak ada berbicara persoalan salam lintas agama lah, apalah. Ini sungguh persoalan-persoalan yang dibesar-besarkan, ya, walaupun dengan dalih menjaga akidah. Itu yang bermasalah. Nah, teman-teman semua, dalam persoalan menjalankan bernegara, berbangsa, kita harus mengutamakan kemaslahatan bersama. Gitu loh. Dan juga menolak mafsadah, kerusakan. Makanya dalam kaidah usul fikih yang telah saya bahas kemarin itu, ya, menolak mafsadah lebih utama daripada mengambil maslahah. Kan begitu. Menolak mafsadah, contoh salam lintas agama adalah menolak mafsadah daripada timbulnya pertikaian umat beragama di Indonesia. Kan begitu. Jika ada yang melarang saat ini, yaitu MUI mengatakan haram salam lintas agama, berarti dia mengambil maslahatnya untuk apa kata mereka menjaga akidah, tapi dia tidak memperhitungkan kerusakan yang akan dibuat setelah adanya fatwa ini. Itu yang berbahaya. Kalau mau kita bahas, ya, dalam Al-Quran sama sekali tidak ada yang menyatakan bahwa salam itu bagian daripada ibadah, itu nggak ada. Ya. Saya tidak menemukan teks tersebut yang dinyatakan dalam Al-Quran. Oke? Sehingga bisa jadi
mereka ini hanya mengkias-kiaskan, mencocok logikan agar sesuai dengan fatwa yang mereka buat. Ini yang berbahaya. Kalau kita mau jujur, dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8, Tuhan, ya, Allah tidak pernah melarang kita umat Islam untuk berbuat baik kepada orang beragama lain selama dia tidak memerangimu. Kan begitu. Artinya apa? Tuhan tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada agama lain, asalkan dia juga tidak jahat kepada kita. Maka Tuhan tidak melarang. Dan Tuhan dalam akhir kalimatnya dinyatakan, Tuhan menyukai hamba-hambanya yang dapat berlaku adil. Tapi mohon maaf, arti adil ini berbeda dengan arti kistun yang dibahas dalam ayat tersebut. Kistun itu lebih daripada adil. Jika dalam hadis dinyatakan bahwa jika engkau bertemu dengan saudaramu sesama muslim, ucapkanlah salam. Dianjurkan kan begitu. Maka jika kita mengamalkan Al-Mumtahanah ayat 8, kita menjadi orang yang muqsitin. Nah, kita harus berlaku demikian juga kepada saudara kita yang berbeda agama. Itu yang dimaksud kistun. Gitu loh. Jadi arti kistun lebih dalam daripada adil itu sendiri. Nah, jika ada dasar seperti ini, lantas dasar pengharaman mereka itu apa? Kan gitu. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 86, ya, Tuhan juga dengan jelas menyatakan apabila ada seseorang memberikan penghormatan kepadamu, maka berikanlah jawaban yang lebih atau yang sepadan. Kan gitu. Nah, penghormatan ini adalah kalimat salam. Jadi jika ada orang yang menyampaikan salam kepada kita, maka wajib kita jawab. Gitu loh teman-teman. Ya. Wajib kita jawab salam mereka. Kalau kita bisa melaksanakan yang lebih tinggi jawabnya. Maka daripada itu, ya, Imam Sya'bi dalam tafsirnya menyatakan ketika ada orang di luar Islam, ya, dalam tafsir An-Nisa 86 menyampaikan salam kepadamu, maka jawablah dan tambahkan warahmatullah. Itu Imam Sya'bi menyatakan demikian. Dan juga Imam Al-Mawardi dan Imam Zamakhsyari juga sama. Artinya ketika ada orang di luar Islam menyampaikan salam penghormatan kepada kita, kita jawab dengan yang lebih. Kalau kata para imam tadi, tambahkan juga warahmatullah. Loh, kenapa tambahkan warahmatullah? Bukankah mereka hidup berdasarkan rahmat daripada Allah? Bukankah kita menginginkan ia mendapatkan rahmat dari Allah? Kalau kita nggak mau mereka dapat rahmat, ya mohon maaf, itu bukan ajaran Islam. Apalagi ada ulama-ulama yang berdasarkan suatu dalil yang tidak dilihat asbabul wurudnya, menyatakan bahwa kalau nanti ada orang di luar Islam menyampaikan salam, jawa alaika, ini sungguh dalil yang tidak berdasarkan. Tidak dilihat konteksnya, akhirnya memberikan penafsiran dan pengertian yang cukup intoleransi kepada umat beragama. Jangan-jangan MUI juga gitu. Ya Allah ya Karim. Karena saya melihat di MUI itu, dalam ijtima ulamanya itu, ya teman-teman semua, salam ini diartikan sebagai perbuatan yang ibadah. Nah, salam yang seperti apa yang dijadikan ibadah? Kalau salam dalam sholat saya sepakat jadi ibadah. Itu jadi rukun. Ya, nggak boleh diganggu-gugat, udah rukun kok diganggu-gugat. Nah, tapi salam di luar sholat ini bukan ibadah. Bukan ibadah yang serta-merta kalau kita mencampur adukan nanti keimanan kita rusak. Nggak gitu konsepnya. Karena dari beberapa ayat Quran yang tadi saya sampaikan pun, ya, nggak ada loh yang melarang. Bahkan dalam Quran surah Maryam ayat 47, Nabi Ibrahim, ya, memberikan salam kepada ayahnya yang kafir. Bahkan juga mendoakan. Kok bisa-bisanya ini bukan Nabi Ibrahim kok melarang, mengharamkan. Ya Allah.
Kalau permasalahan salam itu adalah suatu ritual yang khusus, ya, yang khusus dan berkaitan dengan uluhiyah, dengan Tuhan, ya itu saya sepakat, tapi dalam hal yang khusus juga dalam sholat contohnya. Tapi dalam hal muamalah kita melihat dalam aspek kehidupan yang lain. Gitu loh. Gak bisa kita serta-merta menyatakan, oh salam lintas agama dilarang, haram, karena khawatir mengganggu akidah. Ya ini maunya apa, Pak MUI? Kok aneh-aneh aja kalian ini. Dalam Al-Quran juga nggak ada keterangan begitu kok mengharamkan. Dalam hadis yang ada kutip biasanya yang pernah saya temukan itu dan yang pernah saya kaji itu terkait masalah Rasulullah melarang menyampaikan salam. Dan kalau di hadis itu kalau ada orang kafir maka persempitlah langkahnya. Itu hadisnya, konteksnya adalah ketika peperangan. Karena salam itu adalah perdamaian, maka Rasulullah melarang umatnya ketika berperang menyampaikan salam kepada mereka. Kalau sudah disampaikan salam, berarti yang menyerang itu sudah berdamai. Nah, gitu loh. Oke, teman-teman. Ini suatu permasalahan yang bagi saya sangat aneh. Kok bisa-bisanya MUI tiba-tiba mengeluarkan hasil ijtima ulama seperti ini? Ini maunya apa MUI? Apa Anda mau dibubarkan oleh massa? Apakah Anda menginginkan revolusi sosial dan keagamaan? Anda jangan memancing api lah, ya MUI. Anda sebagai Majelis Ulama Indonesia jangan senantiasa memancing api keributan di masyarakat. Kenapa Anda terus memancing seperti itu? Bahkan melarang hal-hal yang tidak pernah dilarang oleh Tuhan. Salam itu pun sendiri berarti adalah ucapan kasih, ucapan selamat. Bisa dalam berbahasa Arab atau bahasa yang lain. Ya. Bahkan dalam kitabnya Al-Ansori Zakaria Al-Ansori, ya, dalam Asna Muthalibnya, itu dinyatakan bahwa seseorang itu boleh menyampaikan salam dalam bahasa non-Arab. Walaupun dia mampu berbicara bahasa Arab, tapi nggak masalah. Kan begitu. Nah ini tiba-tiba dilarang. Subhanallah. Iya saya tahu salam itu termasuk daripada salah satu ritual. Tapi dalam sholat. Jika di luar sholat, mohon maaf, dasar Anda mengklasifikasikan salam di luar sholat itu sebagai ibadah yang tidak boleh dicampur adekan itu apa dasarnya? Gitu loh. Ya. Apalagi kalau kita cermati, ya, salam itu bukan daripada ajaran agama, itu dari bahasa Ibrani yang artinya salam sejahtera. Kan gitu. Ya kalau memang Anda terganggu akidahnya, ya mungkin sebagaimana kerupuk, kena angin melempem akidahnya. Jika memang yang menjadi objek permasalahan adalah khos, jangan Anda tetapkan yang khos ini sebagai am. Kan gitu Pak Kiai. Kadang-kadang aja Anda ini. Padahal Anda juga yang mengajari saya kan. Ketika di UIN. Aduh ya Allah, ya Allah. Perlu teman-teman ingat bahwa Rasulullah berpidato itu menyampaikan salam kepada seluruh umat beragama. Bahkan Rasulullah juga menganjurkan kepada kita bahwa afsyus salam tahabbu, tebarluaskanlah salam untuk saling mencintai. Ya. Loh, kenapa? Karena dari saling mendoakan hal yang remeh-temeh, salam itu dapat menjadikan orang yang benci kepada kita jadi cinta kepada kita. Orang yang durhaka, yang dengki menjadi segan kepada kita. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam menghadapi orang-orang di luar Islam. Rasulullah bersikap tamak untuk membuktikan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Masa Islam rahmatan lil alamin kok seperti ini? Ya, salam lintas agama dilarang. Ini kan sungguh aneh. Makanya kadang-kadang, ya Allah, ini MUI udah kayak Tuhan. Mengharamkan yang tidak pernah Allah haramkan dan menghalalkan apa yang tidak pernah Allah halalkan. Kan begitu. Ini yang berbahaya teman-teman. Sedangkan umat-umat saat ini, umat-umat Islam saat ini, ya, ini sebagaimana Quran surah At-Taubah ayat 31, buka kitab tafsir Al-Azhar.
Mereka menuhankan guru-guru mereka, rohib-rohib mereka. Perkataan gurunya, perkataan rohibnya, atau fatwa yang dibuat oleh mereka dijadikan lebih suci daripada Al-Quranul Karim. Ini yang berbahaya. Oleh karena itu, tolonglah ya, MUI jangan aneh-aneh. Jangan terlalu neko-neko lah. Mengurusi masalah hal yang terlalu pribadi itu buat apa? Ya, nggak usah. Justru kehadiran Anda membuat suatu fatwa seperti ini hanya membuat adanya mudarat yang timbul. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.